Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten paling gak jelas, culam susu, curhat malam, suka-suka. Ya, bareng gua Satria Panji untuk malam ini. Nah, ini gua ada yang mau gua bahas nih sedikit nih, yaitu adalah mengenai anak bukan investasi. Ya, jadi buat lo semua yang kemarin sempat dengerin ya, di episode 2 itu kan gue sedikit bahas mengenai sandwich generation ya. Nah, ini agak nyerempet sedikit nih mengenai anak tuh bukan investasi gitu. Nah, jadi nih gue jelasin dulu nih sebelum lo semua pada menghujat gue ataupun berpikiran aneh-aneh ya. Maksudnya investasi di sini apa ya? Jadi gue jelasin terlebih dahulu. Ya, jadi maksudnya investasi di sini ya yang dari segi finansial ya. Simple aja jadinya. Kalau misalnya lo semua nanti planning mau punya anak, ya itu intinya ya lo harus mempersiapkan dengan matang gitu kan. Jadi bukan berarti dengan lo punya anak, tapi dalam artian ya nanti lo bebas gitu setelah dia dewasa lo menuntut imbal balik lah ya. Ke investasi gimana sih kan? Lu misalnya di mana nih, saham, terus apa ya, pasar modal segala macam gitu kan. Lu naruh sekian, terus 5-10 tahun lu berharap returnnya berapa gitu kan. Nah, ini kalau menurut gue sih kalau anak tuh nggak bisa ya modelnya kayak gitu ya. Dalam artian yang kayak ya apa gitu yang lu pengen harapkan dari si anak ini gitu kan. Ya pastinya kan pengen dia hidup bahagia, sukses segala macam gitu kan. Dan lu juga harusnya nggak berharap gitu untuk si anak ini akan mengembalikan kasarannya modal lah apa segala macam yang udah lu keluarin untuk ngegedein segala macam gitu kan ya. Karena balik lagi gitu kan, ya itu adalah kesadaran anak aja gitu kan. Ya gue misalnya sebagai anak ke orang tua gue, ya kesadaran gue aja gitu untuk membantu gitu kan. Cuman ya namanya kapasitas membantu kan pasti ada batasan ya bos ya. Nggak bisa selalu ada gitu, atau misalnya harus jadi harus bisa lah gitu. Pastinya ada kapasitas dari anak itu juga gitu. Dan juga nanti mungkin dia setelah dewasa punya kehidupan sendiri gitu, punya keluarga sendiri gitu kan. Makanya ketika lu planning punya anak ya lu pastiin gitu kalau emang ya lu udah siap gitu semuanya, baik fisik, kesehatan lu, terus juga mental segala macem, terus juga material tadi. Jadinya ya ketika nanti anak lu lahir ya lu udah siap gitu. Jadi nggak akan lu berharap macem-macem lah ibaratnya gitu ya. Lu emang karena atas dasar cinta sama anak lu gedein dengan kasih sayang segala macem, lu kasih yang terbaik gitu tanpa mengharapkan nanti di masa akan datang ya dia akan ibaratnya mengembalikan dana ataupun apa yang telah lo keluarkan gitu ya. Jadi nggak cuman material aja sebenarnya sih, tadi fisik juga ya. Lo harus juga sehat juga karena capek banget bos, asli. Lo harus kuat fisik, mental juga. Lo harus siapin segala kemungkinannya yang akan terjadi. Lo akan roller coaster banget pokoknya selama nanti lo mungkin membesarkan anak lo, ataupun juga nanti di tengah jalan ada ketemu hal-hal lain gitu. Lo harus siap dengan mental dan juga material tadi itu kan. Lo juga harus punya planning lah, financial planning kayak gitu. Intinya sih kesempatan kali ini ya gue cuman intinya sharing aja atau opini dari gue aja gitu. Kalau dari segi finansial kayaknya kurang pas lah gitu kalau kita mengkategorikan atau kita planning pengen punya anak gitu, tapi itu kasarnya sebagai investasi kita di masa depan gitu. Kayaknya kurang pas aja kalau menurut gua gitu. Oke, lain halnya misalnya kita mengharapkan dia jadi anak berbakti, soleha, ya itu lain cerita, ya itu pasti keinginan semua orang tua gitu kan. Dan gue juga sebagai anak punya kewajiban mendoakan terus orang tua gua gitu biar selalu sehat, terus juga nanti ibaratnya bisa masuk surga gitu di akhirat gitu kan. Intinya mendoakan yang baik-baik lah dalam artian seperti itu gitu. Karena ya
balik lagi ke awal, kalau kapasitas setiap anak tuh beda-beda gitu kemampuan untuk membantu dari orang tuanya gitu kan. Nah jadi pesannya ya simpel aja sebenarnya. Jadi orang tua harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kelahiran si anak ini gitu, tadi baik fisik, mental, ataupun juga material gitu. Ketika lo semua udah prepare itu semua, ya insya Allah sih lancar-lancar aja. Insya Allah lu bisa handle segala nanti rintangan di depan. Terus juga lu punya tangki kasih sayang lu tuh full gitu, jadi lu akan total gitu untuk ngasih ke anak lu gitu semuanya gitu. Ya walaupun memang sekarang sih nggak menutup mata juga ya, pasti gue ngomong kayak gini nih pasti ya banyak yang nyirin segala macem gitu, karena kan ya dulu orang tua gue nggak kayak gini kayak gitu, atau dulu di budaya keluarga gue ABCD kayak gitu kan, pasti kan tiap keluarga beda-beda gitu. Dan juga nggak menutup mata juga kalau misalnya di serial sekarang masih banyak orang tua juga gitu kan yang memang nggak dapat intinya kemudian akses lah gitu untuk ngasih tahu kalau misalnya anak itu ya tadi bukan investasi itu gitu. Akses mereka untuk ibaratnya bagaimana sih cara jadi orang tua yang baik gitu, parenting yang baik gitu ya. Gue juga sama-sama belajar juga di sini, gue juga nggak so tahu, makanya di sini gue curhat aja, sharing aja buat lo semua. Mungkin kalau lo punya opini yang lain juga boleh banget juga untuk di share. Ya itu tadi intinya ada perbedaan akses dari segi informasi mungkin, terus juga tingkat pendidikan segala macam kayak gitu. Nah intinya adalah ya kalau misalnya lo udah dapet akses itu gitu, lo udah mulai memahami pelan-pelan, ya nanti pelan-pelan lu akan rubah gitu budaya itu gitu ke anak-anak lu. Nanti juga mungkin anak lu punya anak ke cucu lu segala macam cicit. Nah jadi lingkarannya tuh udah berhenti gitu, nggak jadi lingkaran setan gitu. Jadinya ya bisa berhenti di lu gitu, lu yang bisa mengubah itu. Kalau misalnya sekarang lu ibaratnya mencoba pelan-pelan nih ngerubah budaya itu gitu. Dan ya intinya sih sebagai orang tua ya kita sama-sama belajar ya. Intinya ada kemauan untuk belajar. Terus juga tadi dengan adanya banyaknya informasi, kalau kita sudah belajar kita mencoba menjadi lebih dewasa juga. Dan itu kan juga nggak hanya baik untuk kita, untuk anak-anak kita gitu kan, tapi juga untuk lingkungan sekitar gitu. Kita jadi bisa lebih lebih menerima gitu, lebih bisa melihat segala sesuatu itu di berbagai sisi gitu. Kayak tadi dengan adanya anak nih ya, kita menyadari kalau misalnya anak ini sebenarnya titipan dari Tuhan gitu kan. Anak itu bukan milik kita sepenuhnya gitu. Kadang masih banyak gitu orang tua yang kayak misalnya anak tuh ibaratnya dijadikan tadi selain aset untuk investasi tadi, dijadikan sebagai kayak patokannya dia dulu gitu. Ibaratnya dulu dia gagal nih dalam bidang apa, atau dalam misalnya jadi atlet, atau misalnya jadi ahli di bidang apa gitu. Nah banyak masih yang orang tua mengarahkan anaknya ke sana itu sebenarnya hanya untuk memuaskan kepuasan cita-cita dari orang tua gitu. Nah itu ya menurut gue juga salah satu yang kurang pas gitu ya, karena ya harusnya anak dibebasin aja gitu dengan bakatnya dia, minatnya dia gitu. Karena anak-anak itu kan kita ibaratnya zamannya beda juga lah, zamannya mereka nanti akan seperti apa dengan kita dulu mungkin waktu masih kecil sampai sekarang juga paparan ataupun juga pengaruhnya juga akan beda gitu. Nah makanya ya biarkanlah mereka berkembang aja gitu kan, biarkan mereka menemukan hobi dan bakatnya aja gitu kan. Kita orang tua hanya mengarahkan aja ke fokus ke bakatnya mereka gitu, selama itu positif gitu kan. Ya jadi ya jangan jadiin anak lo kayak ibaratnya tujuan untuk menggapai cita-cita lo yang tertunda gitu atau yang gagal gitu ya. Ya udah kalau misalnya emang lo dulu nggak bisa ya udah gitu, maksudnya ikhlasin aja gitu kan. Biarkan anak lo bermain dengan masa depannya dia, dengan kesukaannya dia, minatnya dia. Ya gue rasa sih dan gue yakin kedepannya kalau emang kita bisa mengarahkan dengan baik ya dia juga bisa berhasil gitu, ibaratnya dengan bidang yang dia
tekuni dan juga yang dia sukai gitu kan. Nah itu tuh mungkin untuk kali ini yang mau gue ceritain ke lu semuanya, mau gue sharing. Tadi intinya simple aja sih, anak itu bukan investasi ya dari segi finansial lah, sekali lagi ya. Jadi kayak anak punya kesadaran untuk membantu orang tua, tapi balik lagi orang tua juga harus bertanggung jawab atas dirinya dia sendiri gitu, baik sekarang maupun nanti di masa depan gitu. Makanya lu dari sekarang juga tadi selain planning buat persiapin anak ya, finansial segala macam, nyiapin mungkin nanti buat sekolahnya dia, terus juga sampai kuliah apa segala macam, biaya nikah lah mungkin ya, bisa jadi ya lu juga harus nyiapin buat diri lu sendiri, buat keluarga lu gitu kan. Kayak misalnya nanti ketika lu udah tua kakek nenek, misalnya lu udah pensiun, ya apa gitu yang lu siapin buat kehidupan lu gitu. Nah itu tanggung jawab lu gitu, bukan tanggung jawab anak lu gitu kan. Ya anak lu oke lah kalau misalnya ada kesadaran dia bantu, tapi kita memang dari sekarang harus mempersiapkan ya, kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu kan. Jadinya harus punya bekal juga gitu, karena kan juga ya kalau gue pribadi malas juga gitu kan, maksudnya udah tua atau apa nanti ngerepotin gitu. Ya pasti ada perasaan itulah. Lah nanti mungkin lu semua punya pemikiran ya itu kan kewajiban anak gitu untuk membantu orang tua. Masa orang tua udah tua, dulu kecil dia dibantu apa segala macam, masa sudah gede dia kasarnya ada yang bilang durhaka nih apa segala macam. Ya kalau menurut gue itu ya tetap ada nggak enakan juga sih dari orang tua ya. Maksudnya kita tetap menanamkan ke anak kita budi pekerti yang baik, hal yang positif, tapi balik lagi kan kita nggak bisa mengontrol gitu kondisi nanti pas sudah di masa depan nanti gitu kan. Kita udah tua segala macem, kalau misalnya kita nggak bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu, ya kita juga harus menyadari kalau nanti anak-anak kita punya kesibukannya sendiri, punya dunianya mereka gitu, yang tadi kayak udah gue bilang di awal gitu. Makanya ya kita lah yang harus mempersiapkan gitu, baik itu buat anak ataupun juga buat kita sendiri gitu. Jadi nanti pas sudah besar, pas sudah di masa depan nanti, masa tua ya, kita bisa happy, fun. Terus juga nanti kalau kita berkunjung mungkin ke anak atau main sama anak juga nggak ada ibaratnya istilahnya anak tuh jadi merasa segan gitu, kok kalau lihat orang tua bawaannya kayaknya waduh nih ada minta tolong apa lagi nih kayak gitu. Sebenarnya sih nggak salah juga sih, cuman maksudnya jadi kayak jadi kayak ketergantungan atau jadi kayak ada kurang enak aja gitu kan. Karena kan pasti anak pengen lah ya bantu orang tua, tapi ketika dia nggak bisa kan, tapi orang tua terus misalnya nge-push gitu segala macem, ya dia memang kapasitasnya masih saat itu belum bisa dan terbatas, ya mau gimana lagi gitu kan. Tadi makanya gue bilang ya kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau misalnya lo yang mau rencanain punya anak segala macam, di planning dengan baik. Kalau yang udah punya misalnya satu, yang buat kedua di planning lebih baik lagi. Kalau yang mungkin dua mau nambah juga kayak gitu. Intinya anak itu titipan, kita harus ngejaga mereka dengan baik, karena nanti ya kita ujung-ujungnya yang juga diminta tanggung jawab nih sama Tuhan nih, apa yang udah lo ajarin ke anak lo, yang udah lo bekali buat anak lo ke depan gitu. Oke, itu aja buat malam hari ini yang ya bincang-bincang nggak jelas ya seperti biasa. Pokoknya jangan lupa terus nonton Culam Susu Curhat Malam Suka-Suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.